Dengan sejumlah pimpinan Komisi 5 DPR di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden memerintahkan penertiban angkutan Truck Over Dimension Overloading atau ODOL, pemeliharaan jalan nasional, kemudian peningkatan kualitas jalan daerah, penyelesaian sistem irigasi, pembangunan 3 juta rumah, serta jalan paralel perbatasan. Lalu apa langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan perintah Presiden itu? Kami temui akademisi dari Institut Teknologi Sumatera, ITERA, yang juga tenaga ahli Deputi 4 Kantor Staf Presiden, bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah, Dr. Eng Insinyur IB Ilham Malik, STMT. Selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, arahan Presiden bisa diartikan sebagai apa Pak Ilham? Diartikan bahwa pemerintah memang memiliki perhatian ya pada isu yang disampaikan oleh Komisi 5. Dan apa yang disampaikan itu merupakan dukungan ya bagi kebijakan yang dibuat oleh Pak Presiden. Dan dukungan itu kan disuarakan begitu oleh Komisi 5. Walaupun dalam konteks ini adalah dalam bentuk kunjungan awal ya, yang mungkin nanti akan ditindaklanjuti lebih teknis lagi agar bisa diimplementasikan. Karena kita tahu bahwa Presiden memiliki perhatian yang sangat besar pada pembangunan di wilayah ya. Kita tahu bahwa sekarang kita sudah punya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah kan. Dan itu menandakan bahwa memang Presiden memiliki concern untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, kemudian juga pembangunan wilayah yang meliputi wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, dan itu merupakan concern yang saya kira sangat bukan hanya terkait politis ya, tetapi juga sangat teknis sekali. Jadi ini penanda yang sangat baik dan kolaborasi antara pemerintah eksekutif bersama dengan DPR RI sangat dibutuhkan karena memang ini sudah ditunggu oleh masyarakat. Ya. Pak Ilham, kita tahu di eranya Pak Jokowi kemarin kan pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan ya. Sejumlah ruas tol Trans Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya tuntas diselesaikan. Nah, problem selanjutnya apa yang harus dikerjakan Pak Ilham supaya ada kesinambungan ya, tidak putus hanya di Pak Jokowi, tetapi juga pembangunan infrastruktur lainnya juga harus berlanjut untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Seluruh infrastruktur yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat kan tidak ada yang dihentikan ya. Pembangunan jalan tol itu masih terus berjalan dan bahkan kemudian sekarang ditekankan betul supaya peranan swasta itu menjadi hal yang perlu untuk kembali didorong. Nah, karena itulah berbagai macam instrumen yang lain-lainnya ya, mulai dari Danantara dan lain-lain itu sudah dibentuk dalam rangka untuk memastikan ada peranan swasta masuk di dalamnya. Kalaupun nanti tidak bisa masuk full, paling tidak ada KPBU atau PPP ya. Dan kemudian beberapa ruas jalan tol yang memang sudah terbangun existing, BUMN didorong untuk mentransfernya ke pihak swasta agar kemudian si BUMN punya dana yang cukup, dalam hal ini utama karya, untuk membangun ruas jalan tol tambahannya. Karena kan memang begitu kan skemanya ketika jalan tol Trans Sumatera, Trans Java, kemudian juga mungkin yang di Kalimantan dan juga Sulawesi dicanangkan ya di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ketika swasta sudah masuk ke ranah yang memang seharusnya, maka kemudian pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah kan dialokasikan untuk ke yang selama ini sudah agak relatif dilupakan lah, kira-kira begitu ya. Termasuk diantaranya soal jalan nasional yang mungkin perlu direkonstruksi, makanya kemudian kemarin diingatkan oleh DPR RI dan memang sudah menjadi concern Presiden, itu juga akan dibangun. Kemudian juga soal beberapa program lain ya, kita tahu ada program 3 juta rumah, kemudian ada irigasi, kendaraan odol, dan juga jalan paralel perbatasan. Itu juga memang menjadi hal yang akan menjadi program yang terus dibangun oleh pemerintah.
Iya, Pak Ilham, tapi dalam beberapa peristiwa, banyak protes yang dilakukan oleh masyarakat. Ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan di wilayah, misal di jalan provinsi atau di jalan kabupaten kota. Nah, Pak Presiden kan meminta seluruhnya ya, bukan hanya jalan nasional atau yang menjadi tanggung jawab pusat, tetapi daerah juga ini harus dipastikan semuanya kepentingannya adalah untuk masyarakat. Nah, bagaimana merespon hal itu, Pak Ilham? Ya, kerusakan jalan di daerah itu kan memang banyak sekali variabel penyebabnya kan. Ada yang karena kondisi jalannya itu memang belum dibangun sampai tuntas, tetapi kemudian sudah menjadi urat nadi ekonomi di daerah setempat. Sehingga kemudian akhirnya jalan yang memang belum jadi itu juga memang belum ada pembiayaan selanjutannya, kemudian digunakan masyarakat dan akhirnya banyak yang rusak. Kemudian ada juga yang ruas jalannya itu sudah dibangun, tetapi dengan kondisi konstruksi jalan yang memang belum begitu bagus. Tidak sesuai antara beban yang melintas dengan konstruksi struktur yang dibangun. Jadi kekuatannya hanya 6 ton misalnya per sumbu, tetapi kemudian untuk yang melintas ternyata lebih berat daripada itu. Terutama di area-area atau ruas-ruas jalan yang berada di area perkebunan ya, kawasan agroindustri yang kemudian akhirnya banyak dilalui oleh truk-truk berat gitu. Kemudian akhirnya menyebabkan kerusakan jalan. Ketiga, karena seringkali beberapa ruas jalan di beberapa daerah itu dibangun tanpa juga menyediakan sistem drainase jalan rayanya. Hingga akhirnya banyak air yang menggenang di jalan, dilalui oleh kendaraan. Yang namanya aspal tentu dia atau flexible pavement ya. Flexible pavement ini pasti sangat rentan sekali dengan air dilalui oleh kendaraan, ada retakan dan akhirnya menimbulkan kerusakan. Jadi daerah akhirnya terbata-bata ya untuk merespon kebutuhan infrastruktur di daerahnya karena berbagai macam parameter yang eksternal tadi. Tetapi di internal juga tata kelola keuangan yang mereka hadapi juga tidak mudah, kemudian SDM-nya juga cukup kompleks ya, ada yang punya kapasitas memadai, ada yang juga tidak, dan juga yang terakhir adalah soal regulasi. Ada beberapa teknologi yang dengan perbaikan tanah saja itu sudah cukup keras jalannya, kita lihat di jalan-jalan perkebunan milik swasta ya, tetapi di kebijakan pemerintah daerah, karena memang di Kementerian PU-nya juga seperti itu ya, dari Bina Marganya, ternyata tidak boleh kan menggunakan teknologi untuk pengerasan tanah. Yang ada adalah ya dikonstruksi. Nah, karena itu ketika kita akan mendorong pemerintah daerah memperbaiki jalannya, betul tadi disampaikan bahwa memang perlu ada elaborasi atau penyesuaian di level kebijakan sebelum Inpres itu dikeluarkan supaya apa yang dilaksanakan di lapangan itu memang sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang ada di lapangan. Jadi kalau memang mereka tidak perlu menggunakan perkerasan jalan pavement, ya flexible pavement, ya sudah nggak apa-apa, pakai level yang dengan underlash saja misalnya itu sudah cukup, tanpa perlu atau mungkin latah hasir sudah cukup, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah. Jadi kita tidak perlu menyamaratakan setiap ruas jalan ya, karena dia kan nanti kebutuhan bebannya juga berbeda, kemudian kondisi lingkungannya juga berbeda, lalu kondisi supply dari materialnya juga berbeda-beda. Dengan begitu akhirnya anggaran yang dimiliki kan menjadi lebih efisien ya, disesuaikan dengan konteks kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, karena itulah, karena daerah punya keterbatasan, intervensi dari pusat memang diperlukan. Kita tahu bahwa pemerintah punya pengalaman soal intervensi itu, dan kita lihat di beberapa tempat, diantaranya adalah di Provinsi Lampung ketika viral jalan rusak ya, Presiden mengeluarkan impres untuk perbaikan jalan dan menggelontorkan 800 miliar ya. Dan memang pada saat itu ketika digelontorkan dibutuhkan adalah yang perkerasan beton ya, atau rigid pavement. Nah, ketika dia rigid pavement memang butuh biaya besar, tetapi juga memang di tempat itu butuh rigid pavement. Kenapa? Karena dia berada pada kawasan-kawasan yang banyak dilalui oleh kendaraan berat, kemudian juga dari sisi konstruksinya juga membutuhkan yang bersifat rigid ya.
dilakukan fleksibel karena dia banyak rawa-rawa dan dan itu menandakan bahwa pemerintah punya pengalaman untuk memahami apa yang ada di level daerah. Nah, karena memang daerah punya keterbatasan multi aspek tadi gitu, Mas. Dan ini memang menjadi tantangan kita semua, bagaimana caranya juga menguatkan kemampuan dari pemerintah daerah. Ya, tentu yang diharapkan kan ketika ada persoalan bukan ketika masalahnya sudah terjadi, tetapi perlu diantisipasi sejak awal peran serta masyarakat agar lebih meminimalisir, karena ketika kondisi infrastruktur sudah rusak misalnya, kemudian masyarakat protes dan lain sebagainya, ini kan akan panjang rantai birokrasinya. Beberapa hari yang lalu sudah ada kick off dari kantor staf presiden, terutama yang di kedeputian 4 dengan Kemenko Infrastruktur, Kemenko Ekonomi, Bappenas bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk juga BUMN. Di situ disepakati bahwa beberapa program atau bahkan semua program yang terkait dengan infrastruktur itu harus yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Dan saya ingin menambahkan poin diskursusnya bahwa infrastruktur dimanapun dan apapun yang akan dibangun itu akan diharapkan pada area-area yang memberikan atau pada hal-hal yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, karena itu Kemenko Ekonomi kemarin juga sudah meletakkan posisi kajian mereka, pertimbangan mereka dalam pembangunan infrastruktur untuk melihat bagaimana caranya semua infrastruktur yang dibangun dalam berbagai macam bentuk itu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional dan tentu juga dalam skala daerah. Nah, karena itulah nanti pasti saja apa yang akan disebar ke berbagai macam daerah multi infrastruktur itu pasti juga akan mempertimbangkan hal-hal tersebut ya. Walaupun kita tentu tidak bisa menutupi juga ada hal yang berkaitan dengan desakan politik dan macam-macam ya. Tetapi kita akan mencoba untuk, dalam hal ini pemerintah tentu akan mencoba untuk melihatnya secara objektif setiap pembangunan infrastruktur yang dibangun apapun bentuknya. Dalam hal ini tentu ada jalan nasional, jalan daerah, kemudian juga ada soal odol ya, overdimension overload, itu juga akan dipertimbangkan karena ruas jalan yang jalan nasional juga kan sekarang ini menjadi relatif tidak terlalu terbebani karena kan sudah terdistribusi ke jalan tol beban kendaraan odolnya. Nah, tapi kemarin kita mendengar bahwa kenaikan tarif tol itu membuat pengusaha angkutan logistik kita itu akan meninggalkan jalan tol dan mereka akan mendorong menggunakan ruas jalan nasional. Nah, kalau ini yang terjadi, tentu sangatlah benar apa yang disepakati oleh Presiden dan juga Komisi 5 ya, bahwa ruas jalan nasional kita juga perlu ada rekonstruksinya. Karena ruas jalan nasional kita itu rata-rata masih mampu 8 ton per sumbu saja, beban yang mampu dia tangani. Karena itu perlu dinaikkan menjadi 10 atau bahkan mungkin 12 ton ya, 12 ton per sumbu. Jadi muatan sumbu terberatnya ada namanya MST. Jadi kalau kendaraan 24 ton masih boleh kalau dia misalnya 3 sumbu, karena dia nanti sebarannya menjadi 8 di depan, kemudian 10 di belakang. Jadi sangat bisa ya mau kendaraan besar melintas di situ. Tapi memang sayangnya kan ruas jalan nasional kita itu punya kendala di usia konstruksinya. Kemudian yang kedua adalah kapasitasnya. Jadi lebar jalannya juga perlu ada penambahan. Saya ingat di tahun 2009-2010 pernah diusulkan opsional selain pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh swasta, juga perlu ada upaya dari pemerintah untuk melakukan pelebaran ruas-ruas jalan yang ada di Indonesia. Jadi semua ruas jalan nasional itu perlu dilebarkan sehingga ketika nanti logistik melintas juga di situ, kendaraan pribadi, sepeda motor dan transportasi lingkungan di sekitar situ tidak mengalami gangguan ya dari adanya kendaraan-kendaraan logistik. Karena kita memang harus akui sekarang ini kendaraan-kendaraan logistik kita kan yang cukup membebani lalu lintas dan juga kondisi jalan.
baik itu di jalan nasional maupun juga di jalan daerah. Nah, karena itu juga kemarin kantor staf presiden menegaskan soal kembali untuk merumuskan ya dan juga mengguidance seluruh kementerian terkait yang membahas soal isu logistik dengan menekankan isu soal sistem logistik nasional ya. Siklopos akan kembali dirumuskan sampai akhirnya bisa menjadi keputusan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan juga DPR. Baik, kita sapa pendengar di Sibolga, Sumatera Utara, ada Pak Putra. Pak Putra. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Bio dan Pak Ambali. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Putra. Saya senang sekali pagi ini ada Pak Ambali dari Akademisi ITERA yang melihat kualitas jalan kita bagaimana sejauh ini ya. Kalau kita belajar atau melihat dari mudik dan balik kemarin ya, sebenarnya satu alat deteksi yang baik untuk pemerintah mengkoreksi diri ya, evaluasi terhadap bagaimana kualitas jalan terhadap logistik, penumpang dan sebagainya. Yang memang kepala daerah dalam hari ini Forkopimda dengan DPR-nya, saya nggak tahu berapa refocusing anggaran untuk mereka itu di 5 tahun mereka menjabat ya, dengan memperhatikan kualitas di tahun pertama itu jalan seperti apa. Karena memang kita ini kan dibagi dengan zonasi provinsi ya, 38 provinsi. 512 kabupaten kota, 700 kecamatan, bahkan desa. Sementara logistik pangan itu dari desa gitu Pak ke kota. Tetapi entah kenapa, saya tahu ada itu APBD desa ya, miliaran. Saya nggak tahu berapa persen dari APBD desa itu untuk jalan, indikator jalan ya, jalan dan jembatan. Jadi seberapa sertifikasi, perlu nggak ada sertifikasi yang dibikin Pak Prabowo untuk kepala daerah ini, bahwasanya kualitas jalan itu harus mutunya jangan sampai setahun udah rusak gitu ya, tambal sulam gitu, seperti nampak kayak markup anggaran gitu loh, kayak rekayasa gitu. Ini bagaimana satgas ini supaya pengawasan seperti ini juga ada di akar rumput gitu loh Pak. Kembali satu ya. Kedua, saya nggak tahu juga kalau di luar negeri negara maju ini penganggarannya itu bagaimana ya, sehingga standar mutu tadi dilibatkan swasta, yang kita tahu Waskita dan yang lain itu kan punya BUMN gitu. Dalam hal kontrak kerja misalnya, ini proyek ini dikerjakan dengan ini, oke, masyarakat bisa tahu itu berapa lama akan siap. Tetapi dalam prosedurnya sampai kepala daerahnya atau yang rekanan itu sudah kontrak, udah lepas kita. Jadi masyarakat ketika melewati itu, ketika misalnya di sini akan ditambal jalan, ya akan mengganggu juga jalur-jalur orang dan logistik. Kan nggak kayak gitu cara-cara kualitas tata kelola manajemen jalan. Terakhir Pak, kita perlu ada supaya transportasi darat, laut, udara itu murah karena memang kalau memang itu udah rusak, pasti harga-harga di lapangan itu mahal. Jadi jangan dimanfaatkan oleh karena jalan rusak, karena mungkin alam dan sebagainya atau kelalaian dari pihak-pihak daerah ini, membuat itu sehingga masyarakat untuk jalur minyak, jalur apa itu jadi kendala. Mohon 3 petunjuk ini menjadi arahan Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, saya tinggal di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Tangerang. Mohon solusi mengenai sarana prasarana jalan di mana Jalan Raya Perancis Salembaran Jaya, Sela Panjang, situs Paku Haji yang bertahun-tahun rusak berat. Ini tidak diperbarui ya di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Tangerang. Nah, ini bagaimana nih kalau yang seperti ini, tanggung jawab pusat, provinsi, kabupaten atau kota? Kemudian dari Pak Sony, menurut saya pembangunan infrastruktur harus seimbang, jangan sampai jalan tol dibangun sedangkan jalan desa kabupaten rusak. Contoh di jalan kabupaten desa di Mandala, Kecamatan Cimangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jalannya sangat rusak, ada 2 kilometer yang sudah rusak parah banget, 1 kilometernya. Jalan kabupaten dicor karena ini jalur mengangkut hasil tani ya. Ini harusnya dicor ya, jangan dibiarkan rusak parah. Ya, ini beberapa respon pendengar. Pak Ilham Malik, silakan. Pertama terkait dengan sertifikasi jalan ya, kita sudah ada memang instrumennya ya, SLF ya, sertifikasi layak fungsi. Tapi memang harus kita akui ya, sertifikasi layak fungsi ini mungkin baru 5% atau bahkan mungkin lebih kecil daripada itu penerapannya di ruas jalan yang ada di jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten kota.
bahkan juga jalan tol. Makanya kemudian sekarang ini SLF sedang dibuatkan keragamannya supaya dia dapat SLF tetapi dengan peringkat yang atau bintang yang kecil gitu. Jadi kalau dia bintang 1 itu berapa? Bintang 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ruas jalan yang sangat bagus dia bintang 5 SLF-nya gitu. Jadi dicari ya cara-cara untuk memberikan SLF tetapi supaya jalan itu bisa difungsikan tetapi dengan leveling tertentu. Nah, saya kira ini mungkin nampaknya akan kita cegah ya atau perlu kita cegah karena layak fungsi sudah ada ketentuannya, rigidness seperti apa, kemudian kekasarannya seperti apa gitu. Karena kalau jalan terlalu mulus tidak boleh, jalan terlalu kasar juga tidak boleh. Bergelombang juga jangan ya karena nanti bisa menghentakkan kendaraan dan lain-lain. Jadi memang kita sudah ada instrumennya. Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Kenapa ini tidak bisa ditegakkan? Ya, ini problemnya adalah harus diakui ini di kementerian nih. Baik itu di Kementerian PU-nya juga di Kementerian Perhubungan. Karena itu kita bersyukur ada Menko Infra. Kita akan nanti kolaborasikan dengan Kemenko Infra untuk memastikan bahwa ada bagus tadi sebutannya ada satgas yang khusus untuk mengurus ini. Walaupun kita tahu sudah masing-masing sudah ada dirjen ya. Nah, dirjen lah yang kemudian membuatkan klausul soal itu. Mungkin saya kira ini juga akan masuk dalam Distra KSP ya, isu-isu strategis yang nanti akan kita cantumkan supaya terutama dimulai dari tahun ini kita akan menelaah persoalan dari SLF itu tadi. Kemudian yang kedua, sangat benar, logistik kita itu, kita ketika bicara soal sistem logistik nasional, kita jadi teringat dengan logistik performance index kita ya, atau yang dikeluarkan oleh World Bank. World Bank mengeluarkan perbandingan kekuatan logistik atau rankingnya logistik di seluruh dunia dari berbagai negara. Dan Indonesia memang di tahun 2023 lalu mengalami penurunan ya dari angkanya. Dari yang tadinya di 2018 ya, itu angkanya 51, di ranking 51. Kemudian di tahun 2023 dia turun menjadi ranking 61. Tetapi ini memang nggak boleh diterjemahkan bahwa kondisi infrastruktur kita memburuk ya, tidak begitu juga. Tapi ada persaingan antar negara kan. Negara-negara lain juga sudah menerapkan sistem custom yang bagus, infrastrukturnya bagus, international achievement-nya, pelayanan service quality-nya, lalu ada tracking and tracing-nya, ada timelines, karena banyak variable. Nah, satu di antaranya adalah soal infrastruktur. Tapi ketika kita bicara soal Sisloknas, lalu LPI, ini kan yang terkait dengan perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, yang harus juga menjadi perhatian dalam Sisloknas adalah seperti disampaikan oleh pendengar kita tadi dari Medan, bahwa pergerakan di level internal yang disebut di transport itu disebut dengan internal to internal atau pergerakan barang antar daerah di dalam diri kita sendiri, di dalam negara kita sendiri itu juga membutuhkan perhatian. Karenanya nanti isu yang sebagaimana juga dulu pernah dibahas ya oleh Kemenko Ekonomi ya di zamannya Pak Darmin, bahwa logistik kita ini akan didorong untuk melayani pergerakan ekspor-impor, tetapi juga akan bicara soal logistik pangan. Karena logistik pangan kita ini kan sangat tersebar di mana-mana dengan beban muatan kendaraan yang juga sangat masif, maka sistem logistiknya itu harus ditata. Nah, karena itulah nanti kita akan mudah-mudahan saja di tahun ini kita sudah mulai, karena minggu depan juga kita sudah mulai ya, karena minggu ini kita sudah melakukan penjajakan dan persiapan. Minggu depan kita akan mendalami sampai nanti di akhir tahun terkait dengan Sisloknas tadi, supaya dia nanti menjadi lebih terintegrasi, lebih efisien, lebih produktif gitu. Agar pembangunan di tempat kita ini, terutama infrastruktur, memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi. Ya. Baik, selanjutnya ada Pak Budi di Ragunan, Jakarta Selatan. Pak Budi. Pagi. Pagi Pak Budi. Kopi ya? Wiryo Pak.
Bang Wiryo, Ya, sorry. silakan. Bang, ini masalah infrastruktur ya jalannya dengan Pak narasumber dari PU ya. Dari KSP, Pak Ilham. Oh, siap. Jadi gini Mas, saya hanya menyampaikan ya, jalan-jalan kita ada nggak data ya, secara logika aja saya Mas Wiryo. Misalnya 1.000 dari Aceh sampai Papua. Artinya jalan kan ada yang rusak, ada yang bagus, dan punya kelas-kelas ya, pasti Mas para narasumber tahu ya. Nah, kalau di kampung saya dulu, itu sampai sekarang tidak ada jalan kayak di Seko di daerah Poso ke atas itu. Yang saya inginkan supaya jalan-jalan ini tercover semua gitu loh. Ada database besar Mas Wiryo, sehingga ada jalan yang bagus tapi dikerjakan ya. Tapi ada yang jalan yang sudah bertahun-tahun rusak tidak dikerjakan. Kan tidak ada keadilan Mas Wiryo sama Pak narasumber, sehingga kita tidak tahu di data seluruh jalan di Indonesia Pak Wiryo. Sehingga kita bisa tahu mana jalan yang sudah pernah direnovasi ya, dalam bahasa teknik ya, renovasi atau mana yang prioritas pertama, mana yang prioritas kedua gitu loh. Saya secara masyarakat tuh menilai ada jalan kayak di Jakarta ya, dia sudah pernah direhab, masih mulus, tapi direhab lagi 2 kali gitu. Padahal di kampung saya nggak pernah bikin jalan. Kan gapnya terlalu besar gitu Mas Wiryo. Artinya Mas bisa nangkep ya, Mas Wiryo bisa nangkep maksud saya ya. Artinya dari seluruh jalan, mudah-mudahan di pemerintahan Pak Prabowo ini bisa punya database yang besar gitu. Jadi setiap tahun tuh jalan mana yang direhab 1 kali atau 2 kali dibanding yang belum direhab sama sekali ya. Jadi Iya. Nangkap ya maksud saya. Iya. Ada database-nya itu ya. Artinya masyarakat yang tidak punya jalan sampai ke pelosok-pelosok itu tidak mendapat gitu loh. Padahal yang di Jakarta gini kok yang masih bagus direhab lagi. Apa karena memang mau menghabiskan anggaran? Itu kan nggak ada keadilan gitu loh. Oke, kita dapat poinnya Pak Budi ya. Baik. Ibu Widya Suti, menurut saya angkutan logistik itu harus didorong untuk menggunakan angkutan laut ataupun menggunakan kereta. Nah, ini untuk mengurangi beban jalan, kepadatan jalan darat dan jalan jalan raya kita yang sangat padat. Jadi pemerintah harus memberikan insentif untuk pemanfaatan angkutan laut dan kereta barang. Gunakan itu, gitu ya. Nah, kemudian Pak Hernowo di Kemangisan. Yang terpenting adalah manajemen pengelolaan jalan, manajemen pengelolaan infrastruktur. Ketika sudah dibangun perencanaan, kemudian pemeliharaan, ini harus rutin dilakukan, ya. Ini yang bisa memastikan kondisi jalan akan tetap stabil. Pak Ilham, silakan ditanggapi. Database sudah ada di Kementerian PU kita sudah jelas. Setiap segmen ruas jalan, bahkan di level daerah juga ada ya. Di segmen mana, karena setiap jalan itu kan ada penggal-penggalannya ya. Persimpangan ataukah juga nanti per daerahnya. Itu sudah ada. Dan bahkan sekarang ini sudah masuk dalam portal satu data juga. Sehingga kita menjadi tahu, pemerintah sangat tahu mana ruas jalan dibangun tahun berapa, dirawatnya harusnya kapan, kemudian direkonstruksi itu juga kapan. Selain dengan melihat atau juga mengkonfirmasi di kondisi di lapangan kan. Karena kan database itu kan untuk membantu penyusunan program anggaran kan. Karena tidak boleh ada ruas jalan yang di dalam penganggaran itu dia baru 2 tahun, itu harus dibangun ulang misalnya, itu tidak boleh. Kecuali kalau misalnya kondisi di lapangan ada force major ataukah nanti ada bencana alam atau kerusakan apa yang membuat dia harus ada perbaikan. Tapi kalau kita lihat kan ada banyak ruas jalan yang ketika dibangun 1 tahun, bahkan mungkin ada yang tidak sampai 1 tahun ya,
Tapi kita sebut sajalah 1 atau 2 tahun di jalan-jalan daerah, itu sudah mengalami kerusakan dan dibiarkan selama beberapa tahun. Nanti di tahun kelima baru mereka kemudian memperbaikinya. Karena memang sudah ada database-nya, terutama dari sisi sistem penganggarannya. Cuman kan problem di tempat kita ini bukan soal database-nya. Karena kita sudah punya sistem information geografis juga sudah ada di level-level. Ini saya tidak mengatakan di pemerintah pusat. Kalau di pemerintah pusat kan relatif sudah sangat selesai ya dari sisi sistem informasinya ya. Di level daerah mungkin di provinsi, beberapa provinsi sudah selesai, tapi beberapa ada provinsi lainnya mungkin masih belum untuk melakukan database jalan-jalan provinsi. Karena jalan-jalan provinsi itu ada yang panjangnya sampai 3, bayangin ya, di level provinsi aja panjangnya ada yang 2.000, 3.000, 4.000 kilometer, jadi sangat panjang ya. Jadi tanggung jawab mereka memang sangat besar sekali. Nah, tentu ada yang sudah punya sistem informasi, ada juga yang masih proses untuk menyiapkan sistem informasi itu. Tapi terlepas dari itu, kita di kantor staf presiden tentu akan mendampingi ya semua isu ini, karena ini berkaitan dengan kepentingan Presiden Prabowo untuk memastikan di setiap daerah itu punya ruas jalan yang baik. Nah, karena sistemnya sudah ada, tapi kita punya tantangan seperti yang tadi di awal kita sampaikan, ada tantangan yang sangat kompleks di level daerah, ada soal penganggarannya yang sangat terbatas, ada masalah regulasinya yang masih belum jelas, kemudian ada juga kondisi sumber daya manusianya kan. Sumber daya manusia ini bukan hanya di pemerintahannya, juga di level daerahnya juga memang punya tantangan. Kita tahu bahwa dari sisi jumlah insinyur ya, jumlah insinyur kalau kita nanti confirm ke data yang dimiliki oleh Persatuan Insinyur Indonesia, itu masih banyak sekali sarjana-sarjana kita yang belum punya sertifikasi keahlian. Kemudian juga belum punya sertifikasi keinsinyuran. Jadi itu 2 level yang berbeda. Tapi artinya kita masih sangat kurang. Walaupun mungkin hari ini kita mengatakan bahwa banyak kok Pak yang mengerjakan proyek ini itu di daerah. Tapi percaya nggak? Itu masih sangat kurang. Orangnya yang mengerjakannya bahkan mungkin ada yang tidak bersertifikasi sebagai tukang, sebagai kenek, sebagai ahli jalan, sebagai apa gitu ya. Jadi ini punya problem sangat kompleks tempat kita yang memang dari pemerintahan ke pemerintahan ini menjadi hal yang sangat menantang untuk bisa diselesaikan. Tetapi juga tidak serta-merta bisa diselesaikan. Nah, sertifikasi kita, keahlian para insinyur-insinyur kita sampai hari ini masih sangat kurang. Jadi nanti mungkin itu menjadi hal yang bisa dibahas di sesi yang lain. Tetapi paling tidak kita mengatakan bahwa selain tadi isu soal database yang sudah selesai, ternyata di level lapangan itu kita punya isu soal keterbatasan anggaran, SDM internal dan eksternal pemerintah, ya, dan juga akhirnya perilaku logistik. Nah, ini perilaku logistik kan mobil kecil bisa mengangkut barang sebesar-besarnya. Mobil besar itu membawa berlipat-lipat lebih besar lagi. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan efisiensi. Efisiensi bagaimana caranya biaya transportnya atau transport cost-nya itu rendah. Tapi ternyata kan dia membawa efek pada kerusakan jalan di daerah kan. Nah, kerusakan jalan di daerah sebenarnya kan sudah ada regulasinya ya, berupa ada yang disebut dengan andalalin, ada pembatasan muatan sumbu terberat, itu sudah ada juga. Tetapi kan yang orang di daerah bertanya, kenapa ya pemerintah daerah saya ini kok nggak menegakkan aturan yang ada? Apakah memang mereka membiarkannya atau mereka tidak paham? Nah, ini menjadi tantangan kan. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu ketika setiap kepala daerah saya dilantik, Pak Presiden Prabowo melakukan retreat ya, supaya ada kesamaan pandangan dan kesamaan paling tidak atau pengetahuan bersama untuk membangun bangsa kita ini di level-level daerah juga harus satu nada gitu atau senada gitu. Dengan begitu akhirnya apa yang dibunyikan oleh pemerintah pusat juga berbunyi di level daerah, apa yang di level daerah juga merupakan suara dari pemerintah pusat. Nah, itu tantangan-tantangan kita. Dan tadi disampaikan juga soal manajemen pengelolaan infrastruktur, kita dari sisi regulasi sudah ada, teoretikalnya sudah ada, tetapi organisasi yang menjalankan ini semua, ini punya banyak tantangan. Dia SDM-nya juga sangat kurang, gitu ya.
mindset SDM yang ada di sana juga belum mengarah ke sana. Jadi sangat kompleks. Tetapi saya bukan mengatakan bahwa ini menjadi sebuah pemakluman. Tentu ini yang akan akan di ice breaking kan oleh Presiden Prabowo kan. Dan tentu kita yang di kantor staf Presiden itu juga akan mendampingi hal itu dan mendorong Kemenko Infrastruktur, Kemenko Ekonomi itu bisa meramu berbagai macam hal supaya di level pusatnya selesai, juga sampai ke level daerahnya juga bisa terselesaikan. Karena ada kesamaan leveling kemampuan di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di PU-PU-nya. Nah, terakhir tadi soal logistik laut dan kereta api, ya, itu akan menjadi perhatian kita, dan memang sudah selama ini mengarah ke sana untuk logistiknya, mindsetnya ya, tetapi kan private sector ternyata belum bisa membangun ke sana karena banyak hal-hal yang membuat mereka belum tertarik. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan bahwa kantor staf Presiden Kedeputian 4 akan mendalami soal Sisloknas ini, juga soal LPI kita, supaya seluruh kementerian lembaga terkait dan Kemenko bisa menjalankan apa yang diarahkan oleh staf Presiden untuk mendorong perbaikan sistem logistik nasional dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitu, Mas. Ya, baik. Pak Ilham, terima kasih Pak Ilham sudah bersama kami, Pak. Selamat pagi, Pak Ilham. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan